Baik, Bapak Ibu, marilah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan selalu mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah serta nikmat sehat ini kita bisa bertatap maya di laptop atau di HP masing-masing. Semoga tidak mengurangi indahnya kebersamaan pagi ini, Bapak Ibu. Dan di bulan ini kebetulan bulan puasa, jadi tidak ada yang nyemil. Jadi fokus untuk kita bincang bersama. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Roro Sri Rezeki sebagai Ketua Komite kami, yang kebetulan putrinya di kelas 8A. Selamat bergabung dan nanti mohon sambutannya untuk kita semua. Siap, Walaupun Bu Septi dalam kesibukannya ini sebagai Bu Kepala Dinas Dukcapil, Bapak Ibu kalau urus ini semua dinasnya bersama kita. Bu Septi sekaligus sebagai staf ahli Bapak Wali Kota ini yang nantinya akan memberikan juga masukan terhadap kinerja kami di sekolah ini. Bapak Ibu serta anak-anakku yang tersayang, yang kurindu, insya Allah kita Juli bertemu, anak-anakku sekalian yang sekarang juga bersama, bisa mungkin dari rumah atau bersama Bapak Ibu di rumah juga, monggo. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita itu harus libur ini, anak-anak libur harus bertemu gitu. Ini sebetulnya langkah awal untuk mempersiapkan diri, meraih prestasi yang tertinggi untuk yang terdekat yaitu PAT dan yang nanti di kelas 9 adalah ASPD. Mungkin bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 78, foto kuwi ASPD gitu. Maka pada pertemuan hari ini kita nanti akan mengupas tuntas tentang ASPD. Loh kok enggak PAT? Iya PAT, tapi nanti sekaligus ASPD-nya. Sebelumnya Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kerjasama Bapak Ibu melalui putra-putrinya, apalagi Mas Kamal ini sering kami ajak ke sekolah, juga Mbak Asa, ngerono pentas ya digulei dan lainnya gitu. Pertama kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas kiriman tanamannya. Alhamdulillah sudah kami tanam di kebun. Besok kalau sudah masuk pun cek Ibu, Bapak Ibu, do urip ora ya tandurane. Mekaten. Kalau enggak urip, kalau masuk anak-anak masuk dilatih nyirami. Dek tanamannya disiram gitu. Di sekolah enggak apa-apa, memang di sekolah itu tempat untuk menempa segala hal. Boleh nanti datang ke sekolah enggak usah disuruh. Weh kok kembangnya ora urip, tanamannya kurang subur, boleh langsung nyirami gitu. Yang kedua, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas donatur yang sudah disalurkan kepada kami, Bapak Ibu. Dulu kita peduli gempa di Sulawesi Barat dan sebagainya, terkumpul 24.050.000 rupiah. Kami salurkan melalui ACT. Peduli yang kedua, Bapak Ibu, semoga tidak ada lagi bencana di Indonesia. Amin. Yang kedua, kemarin sudah kami salurkan melalui Human Initiative sejumlah 12.300.000 rupiah. Langsung dari transfer ditransfer. Kami hanya ngaturi rawuh Ibu Ketua Komite untuk mewakili Bapak Ibu semua. Karena kami juga butuh disaksikan biar terbuka dan tidak ada dusta di antara kita. Bapak Ibu. Maka mohon maaf yang kami aturi Ibu Ketua, Ibu Septi saja. Bersama anak-anakku tersayang yang diwakili beberapa siswa melalui pengurus OSIS. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, terkait kepedulian ini,
Yang rutin juga rutin ini Bapak Ibu. Tiap tanggal 1 Agustus kita peduli berbagi dengan tetangga terdekat dalam bentuk sembako. Jadi kalau 1 Agustus itu sudah menjadi keniscayaan kita berbagi ke tetangga terdekat dalam bentuk sembako. Jadi 1 Agustus besok insya Allah kami gerakan, mudah-mudahan OSIS sudah bisa masuk. Sedangkan zakat fitrah Bapak Ibu, untuk kegiatan zakat fitrah kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu melalui masjid ataupun kemana saja yang Bapak Ibu kersakaken, khusus untuk yang beragama Islam. Jadi, kami tidak mengadakan karena untuk mentaati aturan tidak berkerumun di sekolah. Kami datang hanya bekerja, bukan untuk pelayanan yang bersifat kerumunan. Maka Bapak Ibu kalau mau menyalurkan zakat fitrah, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga masing-masing. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah untuk umat Islam sudah berpuasa selama 27 hari. Semoga 3 hari lagi kita tuntaskan puasa kita bagi yang beragama Islam, meraih kemenangan pada hari Kamis besok tanggal 13 Mei 2021. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan senantiasa sehat walafiat. Kemudian untuk hari Lebaran ataupun tidak Bapak Ibu, mumpung ketemu seperti ini, kami keluarga besar SMP Negeri 6 Yogyakarta, baik guru, karyawan, dan semua di sekolah ini mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga Bapak Ibu memberikan maaf kepada kami semua yang dalam pelayanan ini mungkin ada banyak salah, banyak kurangnya. Kemudian yang awal kami aturkan Bapak Ibu, hari ini ada berita duka dari Ananda Raditya Lindu, kelas 8D. Ayahandanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini akan dimakamkan pukul 11. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Ananda diberi kekuatan, ketabahan, dan ayahanda diterima amal baiknya, diampuni dosanya. Nggih Ibu, kelas 8D. Jadi wali kelasnya Ibu Titis ini. Nanti semoga bisa ada yang mewakili. Baik Bapak Ibu, terkait dengan tadi agenda sekolah, kemudian juga apa sih persiapan untuk ASPD. Ini kami ambilkan dulu. Sudah kelihatan belum, share? Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu. Agenda sekolah kita, Bapak Ibu, libur akhir Ramadan ini tanggal 10-11. Kenapa tanggal 13 tidak kami tulis, Bapak Ibu? 13, 14, 15, 16. Itu artinya sudah otomatis libur bersama seluruh Indonesia, baik ASN, siap murid, dan sebagainya. Jadi hari ini tidak ada pembelajaran Bapak Ibu karena libur akhir Ramadan. Kemudian yang libur Hari Raya Idul Fitri, kalau yang tidak saya tulis di sini otomatis libur. Karena tanggal 13 itu Lebaran, tanggal 14 itu masih diberi kesempatan juga untuk libur gitu. Nah, yang tanggal 17-18 ini libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian Bapak Ibu siswa mengikuti pembelajaran atau belajar kembali itu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Jadi kalau ini tadi maaf tanggal 11, tanggal 12 itu kami libur khusus, cuti bersama, tanggal 13 itu
libur bersama seluruh Indonesia. Maka saya tulisnya seperti ini Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaan PAT besok tanggal 7. Setelah masuk tanggal 20, tanggal 7 ini mulai PAT sampai tanggal 14 Juni. Kenaikan kelasnya setelah PAT selang 2 hari, sehingga waktu setelah selesai dengan penerimaan rapot sangat dekat Bapak Ibu. Ini yang harus maraton kerja Bapak Ibu guru. Kalau anak-anak ini sudah free, kecuali nanti ada beberapa tagihan tugas yang harus dilengkapi. Kemudian masuk bulan Juli, semoga sudah bisa tatap muka. Nah, terkait dengan PAT, Bapak Ibu, PAT itu penilaian akhir tahun. Kalau zaman dulu namanya kenaikan kelas, ulangan umum kenaikan kelas, begitu. Sekarang istilahnya PAT, penilaian akhir tahun. Meliputi 4 mapel. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Soalnya, Bapak Ibu, soal dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tingkat kota. Jadi, 4 mapel inilah yang nantinya seperti zaman sebelum ini ada UN gitu. Sama prinsipnya Bapak Ibu. Sama, ini nanti juga akan dipakai untuk ngetes seberapa bisa dibandingkan dengan sekolah lain. Nah, 4 mapel ini Bapak Ibu, seperti tadi saya matur, 4 mapel ini nantinya di kelas 9, walaupun sekarang kelas 7. Ngapain sih kelas 7 udah dibilangin? Ya, surga neraka itu juga kita belum tahu, tapi dari kecil sudah diarahkan surga neraka. Apalagi ini ASPD yang pasti juga akan dilalui di kelas 9 gitu. Kok isih suwe? Iya harus Bapak Ibu. Nah, ASPD itu Bapak Ibu, assessment standarisasi pendidikan daerah. Nantinya yang menyelenggarakan itu bukan hanya tingkat kota, tetapi tingkat DIY. Nah, untuk apa? Salah satunya sebagai alat pemetaan sekolah. Nah, sekolah itu nilainya diperoleh dari siapa Bapak Ibu? Dari putra-putri Bapak Ibu semua. Sehingga yang 4 mapel ini tentunya walaupun saat ini libur, sekolah libur. Monggo kalau mau les ya monggo, mau mencari guru datang ke rumah dipersilakan, karena mau tidak mau 4 mapel ini ya dipakai untuk pemetaan Bapak Ibu. Nilai per siswa nantinya akan menggambarkan gambaran sekolah ini. Maka terkait ASPD Bapak Ibu, harapanku adalah panjenengan semua, khususnya yang kelas 8, ini sudah dekat sekali, agar nantinya tidak kaget kalau sudah ada pengumuman, mau ASPD, mau PAT, dan seterusnya. Jadi harapan utama kami ada kepada panjenengan, khususnya ini yang angkatan Bu Septi ini Bu, mohon nanti tahun ini agak turun Bapak Ibu. Makanya kami segera ayo kita kuatkan tenaga, pikiran, doa kita semua untuk anak-anak agar nantinya bisa mengangkat kembali posisi yang sekarang ini agak turun Bapak Ibu. Kapan persiapannya? Tidak usah menunggu Bapak Ibu. Detik ini juga anak-anak bisa kok ambil buku. Aku harus kerja keras. Aku harus segera bangkit untuk mengejar. Dan nanti seperti apa pelaksanaannya? Apapun pelaksanaannya, tugas kita hanya satu, berusaha. Dan yang tak kalah penting tentu dengan berdoa.
Mekaten Bapak Ibu, yang terkait dengan ASPD ini bukan main-main. Jadi monggo kalau mau ada bimbel, ada guru kami juga boleh Bapak Ibu untuk diminta mengajari, ya asal tidak terlalu banyak. Boleh datang ke sekolah. Kami siap untuk membantu. Nah, untuk mencapai hasil tersebut Bapak Ibu, ini nanti di rumah, di sekolah, dimanapun pelaksanaannya, saya sudah matur, hanya itu tadi, usaha yang sungguh-sungguh. Mau seperti apapun pelaksanaannya, kalau sudah matang, siap tempur, siap dengan senjata. Tempur dalam artian prestasi, senjata adalah kemampuan yang kita miliki. Ketok. Bapak Ibu mohon untuk tidak terlena karena Lebaran saat ini himbauan sangat tegas dari pemerintah, di rumah itu lebih mulia daripada silaturahim kemana-mana. Maka ya sholat tetap, kalau ada sholat Id yang terdekat tentunya, dan menikmati di rumah. Maka bagaimana mencapai tersebut, kita kembali pada Ki Hajar Dewantoro yang sudah menekankan dari dulu pentingnya tripusat pendidikan. Ternyata Bapak Ibu saat ini sangat terasa. Bagaimana Bapak Ibu di dalam jadi guru. Bagaimana harus mengatasi anak-anak putra-putri Bapak Ibu tanpa dengan kami hadir di samping putra-putri Bapak Ibu. Kami juga merasakan kesulitan Bapak Ibu, apalagi yang di rumah. Apalagi yang Bapak Ibu juga ngasto, ditinggal begitu saja putra-putrinya. Tetapi insya Allah Bapak Ibu dengan kekuatan tripusat pendidikan, sekolah dalam hal ini kami ada Bapak Ibu guru, kemudian juga di rumah ada Bapak Ibu orang tua di sini bisa kakaknya, bisa kakek neneknya dan seterusnya. Masyarakat dalam hal ini bisa dengan bimbingan belajar atau tetangganya yang bisa diajak untuk membimbing Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa bisa dimintai tolong untuk Dek, tolongin anak kami misalnya. Mas gitu mahasiswa-mahasiswa itu. Insya Allah kalau ada tetangga yang mampu dan mau bisa Bapak Ibu mintain tolong. Karena keberhasilan sebuah pendidikan harus mutlak 3 pusat pendidikan. Sekolah kami, Bapak Ibu guru, tentu saja yang pokok adalah di rumah saat ini tidak bisa bertemu dengan kami. Bapak Ibu guru, orang tua, dan masyarakat. Masyarakat bisa bimbel dan seterusnya. Kemudian untuk persiapannya Bapak Ibu, kami sudah menyelenggarakan tambahan pelajaran. Tetapi kondisi masih seperti ini, tentu kurang maksimal. Kami sudah menyelenggarakan penilaian tengah semester yang sudah kami laksanakan. Memberikan bimbingan khusus bagi yang memerlukan. Kami juga mengizinkan anak-anak belajar di sekolah, Bapak Ibu, membuka bimbingan bekerja sama dengan UGM untuk mengadakan konsultasi belajar. Kalau tidak rawuh sendiri, kami yang mengundang. Dan tiap hari kami melayani bimbingan, baik bimbingan secara akademis maupun non-akademis. Kami siap, Bu, Bapak Ibu, rawuh saja. Nanti bareng-bareng bisa, perorangan juga bisa. Ini yang kami lakukan selama ini bersama Bapak Ibu guru yang memberikan tambahan pelajaran, dan yang memberikan tambahan pelajaran Bapak Ibu tidak hanya guru kelas 7 dan kelas 8. Guru kelas 9 juga kami libatkan karena nggak cukup guru kelas 7, 8 saja. Nah nanti kalau masih kurang ya di masyarakat Bapak Ibu monggo. Kemudian harapan kami untuk memperkuat, Bapak Ibu, kami betul-betul mohon
Karena kami tidak bisa membantu apa-apa selama ini. Tentu manusia itu kan ciptaan Tuhan gitu nggih. Harus terus rajin beribadah sesuai agamanya, sesuai keyakinannya. Yang Islam itu untuk usia SMP sudah mutlak wajib ain 5 waktu, mutlak. Jadi mohon Bapak Ibu untuk selalu bersama-sama. Kalau dulu kami bisa bareng-bareng sholat zuhur, sholat asar. Kami yang membersamai. Tapi saat ini kami betul-betul tidak mampu untuk melakukan itu karena kondisi. Kemudian protokol kesehatan, perilaku hidup bersih sehat ini harus karena apa? Di depan sekolah ini, halaman sekolah sering anak-anak bermain tidak mengenakan masker. Walaupun itu bukan apa namanya ya, bukan jam sekolah, tapi karena wilayah ini wilayah sekolah, kami tetap menegur Bapak Ibu. Jadi kalau pergi tentu yang mengingatkan Bapak Ibu dari rumah. Membagi waktu dengan baik, aktif mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Sering monggo nanti yang ada keluhan, yang putra-putrinya susah bangun pagi, ada ndak nggih? Ada yang susah bangun pagi ndak nggih Bapak Ibu? Ya. Ya, ada. Ada nggih. Ada, Bu. Nah, kalau jawab ini berarti luar biasa hebat ini. Berarti apa ya? Menyadari dan jujur pasti. Ye. Nanti ada kerjasama lagi dengan kami, monggo. Kemudian telat gabung itu masih banyak, kami punya datanya juga. Terus tugas yang numpuk juga banyak. Bapak Ibu, perlu kami aturkan bahwa Bapak Ibu itu sebetulnya tidak memberi PR Bapak Ibu. Karena guru itu kalau habis menjelaskan, untuk bukti bahwa mendengarkan atau tidak itu menuliskan kembali. Baik itu dikirim melalui Google Classroom, kelas anak-anak di masa sekarang, walaupun kemarin masih ada yang belum masuk, entah lewat grup WA, yang pasti lewat Google Classroom. Nah, yang di print out kemarin Bapak Ibu, yang di print out atau laporan tertulis, mohon rutin diisi Bapak Ibu. Yang Islam kegiatan Ramadan, yang buku literasi lewat buku. Jangan pernah menunda. Karena setiap kali menunda, beban akan semakin berat. Maka nanti mohon karena anak-anakku ada yang ikut bersama juga, langsung ya hari ini nanti jangan menunda yang belum dikerjakan segera. Apabila tidak bisa mengikuti, kami sudah menyediakan tempat dan pembimbingnya di sekolah. Dan hari ini, karena hari ini libur Bapak Ibu, sampai hari Jumat kemarin kami menyediakan tempat 6 ruang TIK sudah dengan protokol kesehatan karena jarak sudah diatur dan Bu Septi sebagai ketua komite sudah mirsani seperti apa. Jadi kami membuka Bapak Ibu setelah Lebaran monggo ke sekolah sekalian minta dibimbing Bapak Ibu guru. Maka tentu saja harus dengan pendampingan, perlu komunikasi, perlu menghindari hal-hal yang tidak penting di luar, perlu meminta putra-putrinya tetap rapi Bapak Ibu. Rambut anak-anak laki-laki terutama banyak yang gondrong, monggo dirapikan. Bapak Ibu, rapi. Jadi tata tertib sekolah tetap ini tata tertibnya, rambut rapi, tidak boleh terlambat ikut pelajaran dan seterusnya. Kemudian ini sudah keaktifan dan dari kami semoga nanti Allah memberikan kemudahan Bapak Ibu dan senantiasa
dalam lindungannya untuk keluarga besar kita SMP Negeri 6 Yogyakarta ini. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan, dan ini sedikit kami hanya ngutip saja Bapak Ibu, ada sebuah kutipan dari seorang ahli yang mungkin ada manfaatnya. Anak belajar dari kehidupannya. Ini akhir dari sambutan kami nggih, walaupun sambutannya oke rapopo, cara utangnya oke ya. Sambutan kan utang nggih. Rapopo, sing penting iso mbayar gitu nggih. Kami kutip ini Bapak Ibu bahwa anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar menyalahkan. Jika anak dibesarkan dengan kebencian, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ejekan, ia akan tumbuh rendah diri. Jika anak sering dipermalukan, ia akan menyalahkan diri sendiri. Jika anak dibesarkan dalam toleransi, ia akan belajar bersabar. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia akan belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia akan belajar menghargai. Dan jika anak dibesarkan dalam keadilan, ia akan belajar dan berbuat adil. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia akan belajar memiliki keyakinan. Jika anak dibesarkan dengan persetujuan, ia akan belajar menyukai diri. Dan yang terakhir, jika anak dibesarkan dengan penerimaan dan persahabatan, ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Kutipan dari seorang ahli pendidikan dari Amerika Serikat, Dorothy Law Nolte. Sekian Bapak Ibu dari kami. Terima kasih sekali lagi. Mari kita mantapkan persiapan menghadapi setiap kegiatan, khususnya di dunia pendidikan, dan khusus lagi prestasi terbaik untuk anak-anak kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu DRA Diti Sugiarti yang sudah banyak mengantarkan, mengarahkan, menginfokan, sekaligus mengajak untuk kita senantiasa hidup punya arah dan tujuan yang jelas untuk meraih dan menggapai cita-cita setinggi-tingginya. Berikutnya acaranya adalah perkenan Ibu Ketua Komite Sekolah, Ibu DRA Roro Septi Sirejeki untuk memberikan sambutan secukupnya. Waktu kami persilahkan. Matur nuwun Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Yogyakarta, Bapak Ibu Guru dan segenap karyawan SMP 6 Kota Yogyakarta, dan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua murid beserta anak-anakku sekalian yang pada siang hari ini mengikuti Zoom meeting terkait dengan persiapan penilaian akhir tahun atau penilaian untuk kenaikan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi udah panjang lebar
termasuk juga apa tadi bagus pesan moral dari Bu Kepala Sekolah. Tadi saya foto, nanti izin mau saya jiplak. Jadi memang benar apa karakter anak itu tergantung bagaimana kita sebagai apa drivernya ya, kita drivernya ngenggok ke kemana dan apa langsung dari gigi 1 ke gigi 4 kan seperti itu. Itu nanti juga akan hasil dari itu ya nanti akan pada watak sifat pada anak-anak kita. Nggih matur nuwun Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 6 yang selama ini sampai detik ini selalu membimbing, membina, mendampingi dalam situasi apapun dalam jam sekolah. Kalau di rumah yaitu merupakan tanggung jawab dari orang tua. Tetapi ketika itu jam pembelajaran, walaupun itu online, tetapi ketika ada siswa yang tidak bisa online, yaitu datang ke sekolah. Luar biasa, saya mengapresiasi selaku wakil dari Bapak Ibu orang tua murid SMP Negeri 6, yang sudah dilakukan oleh Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan karyawan yang ada di SMP 6. Bagaimanapun karyawan itu juga dia memberikan bantuan juga kepada anak-anak kita semua, yaitu dari sisi anak-anak yang tidak bisa online. Sekarang itu sudah tidak ada alasan, Bu, anak saya tidak bisa hari ini online gitu ya. Padahal SMP 6 juga menerima untuk datang ke sekolah, walaupun dengan protokol kesehatan yang ketat kan itu. Oh, mboten sakit ke sekolah karena nggak punya sepeda, dijemput oleh pihak sekolah. Ini yang menjadikan saya lebih percaya. Kami dari komite mewakili Bapak Ibu orang tua murid hanya berpesan bahwa kepercayaan kita kepada sekolah itu sudah terwujud. Jangan khawatir Bapak Ibu untuk terhadap anak-anak kita, karena benar-benar dengan keikhlasan, dengan hati yang mulia, Bapak Ibu guru, Bu Kepala Sekolah itu benar-benar memberikan pengorbanannya, baik itu waktu, tenaga, pikiran, dan material yang saya sudah tahu dengar ceritanya juga ya, apa yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 6. Dan mungkin ini tadi pesan dari Ibu Kepala Sekolah benar, khusus juga untuk diri kami karena anak kami juga masih sekolah di SMP Negeri 6. Untuk menghadapi PAT ini, Bapak Ibu orang tua murid harus selalu mendampingi. Kalau ada permasalahan, monggo disampaikan kepada pihak sekolah. Seperti saya, Bapak Ibu, saya dikira nggak pernah mungkin Bu Yanti selaku wali kelas itu, wah Bu Septi itu saya sukanya lo di grup senengnya komentar, tanya kan seperti itu, diskusi sharing, karena itu juga bermanfaat untuk kita semua. Jadi monggo kepada Bapak Ibu, pesan kami dari komite yang putra-putrinya mengalami permasalahan dalam pembelajaran, kalau itu lewat online ada hambatan, monggo langsung menghubungi dengan sekolah. Jadi nanti akan dilaksanakan dengan tatap muka namun dengan protokol kesehatan. Dan bagi yang online itu sudah bisa, Bapak Ibu sekiranya bisa mendampingi, baik mendampingi secara fisik maupun mungkin telepon atau bagaimana dalam rangka untuk mengetahui anak kita belajar tenan enggak sih, mengikuti Zoom meeting di sekolah enggak sih, kan seperti itu ya. Mungkin seperti anak saya itu sampai karena ketika ada ini tadi barusan saya tanya, Mbak ikut enggak ikut, oh ya udah, lihat Ibu enggak lihat katanya gitu. Jadi saya check and reject itu semua demi nantinya untuk masa depan anak-anak kita. PAT sudah sebentar lagi dilaksanakan. Sekali lagi tadi pesan dari Ibu Kepala Sekolah, monggo Bapak Ibu orang tua murid untuk menindaklanjuti. Lalu yang kedua terkait dengan ASPD kemarin kita agak prihatin ya Ibu Kepala Sekolah bahwa nilainya agak menurun. Nah, ini merupakan cambuk bagi kita semua.
bagi orang tua murid yang nantinya yang sekarang kelas 8, besok naik ke kelas 9, itu juga akan merasakan ASPD. Nah, monggo mulai sekarang sudah harus dipersiapkan, didampingi. Kalau ada kesulitan, langsung nanti menghubungi dengan pihak sekolah. Tadi pihak sekolah sudah bagus sekali kerjasamanya dengan kita, bahwa pihak sekolah juga menyediakan, mempersiapkan les bagi anak-anak yang mengalami kesulitan dalam belajar di rumah. Mungkin orang tuanya sibuk, mungkin orang tuanya punya kegiatan yang tidak bisa mendampingi putra-putrinya, tetapi tetap barang hanya semenit 2 menit, kami nyuwun Bapak Ibu tetap harus menyapa putra-putrinya, sehingga akan tahu progres, oh anakku wis nggarap tugas burung. Karena dari hasil laporan di WA Group itu masih banyak yang belum selesai menyelesaikan tugas-tugas. Sebenarnya itu bukan tugas ya, sebenarnya tugas-tugas yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi jangan sampai dengan pandemi COVID ini Bapak Ibu juga kendor dalam mengawasi putra-putrinya dalam proses belajar. Ini pesan dari segenap pengurus komite kepada orang tua murid semuanya. Semoga ke depan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Dan dengan dibekali integritas yang bagus. Salah satunya adalah kejujuran. Amin. Jadi betapa nilainya tinggi kalau tidak jujur. Dalam era pandemi ini, semua pembelajaran rata-rata online. Nah, itu kan bisa yang mengerjakan guru lesnya atau orang tuanya itu bisa. Tapi mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita di SMP Negeri 6 itu tidak seperti itu. Semua adalah hasil dari pemikiran, olah pikir dari anak-anak. Hasil dari belajarnya anak-anak kita semua. Ini orang tua harus mendorong. Karena ini salah satu bentuk dari perwujudan integritas, kejujuran. Ini Bapak Ibu. Kalau kejujuran sudah ditanamkan sejak dini, sampai kapanpun, dimanapun anak-anak kita berada, itu tetap akan menjadi anak yang berintegritas. Amin. Itu je Bapak Ibu je. Jadi nyun sewu, saya bukan buroni, tetapi karena kami pengurus komite juga bertanggung jawab terhadap kesuksesan proses pembelajaran putra-putri semua. Karena kalau sekolah sampai tidak imbang memberikan layanan kepada anak-anak kita, nanti komite yang akan jawil Bu Titik dan Bapak Ibu guru yang lainnya. Tetapi selama ini alhamdulillah dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru dan karyawan telah memberikan layanan yang luar biasa, yang patut kita apresiasi. Untuk itu, dengan ini semua kita sebagai orang tua juga harus menyeimbangkan, menerima layanan itu dengan hati, dengan kedua tangan dan dengan hati kita. Jadi mungkin itu saja. Selamat nanti untuk melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas. Semoga anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk di dalam menjawab soal-soal dari PAT nantinya. Dan ke depan anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Saya mohon maaf Bapak Ibu semua bahwa mungkin kalau ada kekurangan di dalam kami mewakili Bapak Ibu sebagai orang tua untuk berkomunikasi, berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak sekolah. Dan saya mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diberikan, baik itu pembinaan, pendampingan, fasilitasi kepada anak-anak kami di SMP Negeri 6.
Demikian dari kami, ada kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu DRA Roro Septi Sri Rezeki yang mana telah memberikan banyak dorongan-dorongan motivasi yang intinya mengarahkan kita sebagai pengantar kesuksesan anak-anak di masa yang akan datang menjadi orang yang berguna baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, dan negara, dan tentu saja selamat dunia dan akhirat. Amin. Baik, acara demi acara nampaknya sudah ada di acara berikutnya ini secara teknis detail. Berkenan Ibu Dwi Isnawati SPD selaku Menteri Pendidikannya SMP 6 Yogyakarta. Ini nanti akan memberikan lebih detail. Untuk itu berkenan kami persilahkan sepenuhnya waktunya. Monggo Bu Isna. Terima kasih Pak Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Titik Sugiyarti. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite, Ibu Dr. Anda RR Septi Sri Rezeki. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas serta Bapak Ibu Guru SMP Negeri 6 Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 dan 8 SMP Negeri 6 Yogyakarta. Dan anak-anakku siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP Negeri 6 Yogyakarta yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, di antaranya adalah nikmat sehat sehingga pada hari ini, hari yang sangat cerah ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual untuk berkomunikasi dan berkoordinasi ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Bapak Ibu orang tua dan wali siswa kelas 7 dan kelas 8 yang kami hormati. Tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah, diantaranya adalah ASPD atau PAT. Saya akan menambahkan saja Bapak Ibu dan sedikit menggarisbawahi atau mengulang hal-hal penting yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, saya minta izin untuk share screen Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya akan menambahkan beberapa informasi terkait dengan penilaian akhir tahun atau PAT dan juga tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi Bapak Ibu, ini mungkin putra-putri Bapak Ibu sudah ada yang mulai iseng coret-coret dan tadi pun juga ketika Ibu Kepala Sekolah juga menyampaikan presentasi, ada yang iseng, mohon bisa dibimbing Bapak Ibu yang putra-putrinya iseng coret-coret pada presentasi hari ini Bapak Ibu, untuk penilaian akhir tahun tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa PAT itu wajib diikuti oleh semua siswa kelas 7 dan kelas 8. Kemudian pelaksanaan PAT tadi juga sudah disampaikan tanggal 7 sampai dengan 14 Juni. Dan untuk mata pelajaran yang diujikan meliputi seluruh mata pelajaran, semua mata pelajaran. Nah, khusus untuk mapel ASPD yang tadi sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA, soal disiapkan oleh Dinas Pendidikan.
Jadi soal sudah disiapkan dan nanti tinggal untuk pelaksanaannya kami dari sekolah tinggal share soal yang sudah disiapkan oleh dinas. Jadi nanti untuk seluruh SMP dan MTS di Kota Yogyakarta, untuk 4 mapel ASPD ini soalnya sama. Ya, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ini digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta. Jadi untuk yang 4 mapel ini nanti akan menjadi PAT bersama. Jadi putra-putri Bapak Ibu maupun teman-temannya yang berada di SMP lain nanti akan mengerjakan soal yang sama. Dan nilainya nanti bisa dibandingkan. Ya, bagaimana nilainya, apakah lebih baik atau sama atau justru lebih rendah, jadi itu terkait dengan kompetensi putra-putri Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu, bagaimana putra-putri Bapak Ibu belajar dan menguasai materi. Kemudian Bapak Ibu, untuk PAT ini biasanya ada perangkingan, ya, jadi ada ranking sekolah berdasarkan hasil PAT khusus untuk mapel ASPD. Nah, ini bisa dikatakan pra ASPD, jadi sudah ada ranking dan nanti sekolah-sekolah itu akan di-ranking. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil PAT dari putra-putri Bapak Ibu. Jadi putra-putri Bapak Ibu nantilah yang akan menentukan bagaimanakah mutu pendidikan di SMP 6. Apakah rankingnya naik atau turun, itu tergantung dari putra-putri Bapak Ibu nantinya. Oleh karena itu kami betul-betul berharap Bapak Ibu bisa memberikan arahan, bisa memberikan pendampingan maupun bimbingan kepada putra-putri Bapak Ibu sehingga nanti akan bisa berkontribusi untuk mengangkat mutu SMP Negeri 6 Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu untuk mapel non ASPD itu soal disiapkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, nilai PAT ini nanti akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai rapor. Oleh karena itu wajib untuk diikuti seluruh siswa. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bagaimanakah nanti pelaksanaan PAT, apakah daring atau online atau secara tatap muka. Masih menunggu perkembangan Bapak Ibu, jadi masih menunggu ketentuan dari Dinas Pendidikan, apakah nanti dilaksanakan secara online atau tatap muka. Mungkin juga masih menunggu perkembangan situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Namun Bapak Ibu, apapun sistem yang akan diberlakukan nanti, kami berharap semua siswa sudah siap. Dan pastinya semua siswa itu akan siap untuk melaksanakan PAT ketika Bapak Ibu bisa memberikan pengarahan yang baik. Kemudian untuk tata tertib tentu saja nanti akan disampaikan menjelang pelaksanaan kegiatan karena sampai sekarang belum ada keputusan untuk pelaksanaannya seperti apa, mau daring atau tatap muka. Sementara itu Bapak Ibu untuk materi PAT itu disampaikan oleh guru mata pelajaran di kelasnya masing-masing. Sehingga apabila putra-putri Bapak Ibu ada yang merasa tidak jelas ya, atau belum jelas materi PAT-nya yang mana ya, nanti bisa menghubungi Bapak Ibu guru yang mengampu di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu untuk soal PAT ya, untuk soal-soal PAT itu sekarang ini sudah mengalami perkembangan. Jadi soal PAT itu mengukur kemampuan atau mengukur keterampilan tingkat tinggi atau yang biasa disebut dengan HOTS. HOTS itu High Order Thinking Skill, jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan sebagian soal itu sudah mengadopsi tipe soal AKM, ya, Asesmen Kompetensi Minimal. Ya. Kemudian untuk jumlah soal itu kami menyesuaikan dengan jumlah soal ASPD untuk kelas 9 kemarin. Untuk mata pelajaran matematika dan IPA itu 30 soal. Sementara untuk mata pelajaran yang lain itu adalah 40 soal. Waktu pelaksanaan juga menyesuaikan dengan ASPD untuk kelas 9 kemarin. Jadi untuk mapel ASPD itu dilaksanakan selama 100 menit, sementara untuk mata pelajaran non ASPD 90 menit.
Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan kriteria kenaikan kelas. Bagaimana sih kriteria kenaikan kelas atau persyaratan untuk naik kelas itu seperti apa? Nah, ini sudah kami tuangkan di dalam KTSP sekolah. Ya, yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti, berarti semester ganjil dan genap. Yang kedua, deskripsi sikap minimal baik. Nah, deskripsi sikap itu kalau selama pembelajaran online ini kan agak susah untuk dinilai, tetapi masih bisa dinilai ketika pelaksanaan pembelajaran. Apakah siswa itu tertib? Apakah siswa disiplin dalam mengikuti pembelajaran, dalam mengisi presensi, dalam mengumpulkan tugas-tugas dan sebagainya. Ya, dan sikap ini pun juga bisa dilihat dari chat di grup WA kelas. Ketika Bapak Ibu guru menyapa para siswa, apakah siswa itu merespon dengan baik? Apakah ada siswa yang tidak pernah merespon atau diam saja? Apakah ada siswa yang justru tidak bergabung atau selalu terlambat dan sebagainya? Nah, ini nanti untuk deskripsi sikap untuk naik kelas itu minimal baik. Yang ketiga adalah nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan dan jurnalistik minimal baik. Kenapa pendidikan kepramukaan dan jurnalistik Bapak Ibu? Karena 2 kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMP 6. Nah, selama pembelajaran dilaksanakan dengan online, itu kami juga sudah mengantisipasi bagaimana kegiatan kepramukaan maupun jurnalistik. Nah, mungkin putra-putri Bapak Ibu mungkin sudah bercerita juga pada Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan kegiatan kepramukaan maupun jurnalistik. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut, guru-guru yang mengampu itu sudah bisa memberikan penilaian. Untuk yang keempat, Bapak Ibu, untuk naik kelas itu tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Jadi intinya tidak boleh ada lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM. Kalau ada lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM, maka tidak bisa naik kelas. Nah, untuk penghitungan ketuntasan, ya, penghitungan ketuntasan KKM itu berdasarkan jumlah nilai semester 1 dan semester 2. Jadi misalnya KKM-nya 78, semester 1 itu nilainya 75, kemudian semester 2-nya 83, berarti kan itu sudah lebih dari KKM. Ya, walaupun di semester 1 belum mencapai, tetapi karena semester 2 itu melebihi KKM, dan ketika dijumlahkan nilainya dan dibagi 2, itu sudah tuntas KKM-nya, maka itu dikatakan tuntas. Jadi sudah mencapai KKM. Seperti itu Bapak Ibu penghitungannya. Kemudian nomor 5, nilai mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia, 3 mata pelajaran sih Bapak Ibu, tidak boleh di bawah KKM atau belum tuntas. Jadi 3 mata pelajaran ini harus tuntas. Jika pendidikan agama, PPKN atau bahasa Indonesia salah satunya ada yang tidak tuntas, maka tidak bisa naik kelas. Jadi untuk 3 mapel ini khusus. Ya. Kemudian nomor 6, tidak pernah melakukan pelanggaran berat atau tindakan yang bertentangan dengan tata tertib sekolah. 7, kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Jadi nanti yang menentukan adalah rapat pleno, ya, rapat pleno Bapak Ibu Guru untuk menentukan naik dan tidaknya siswa. Nah, itu adalah kriteria kenaikan kelas ya Bapak Ibu. Pada poin 4 itu disebutkan tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang tidak mencapai KKM. Nah, apakah Bapak Ibu sudah mengecek
atau sudah berkomunikasi dengan putri Bapak Ibu, apakah ada pelajaran-pelajaran yang nilai-nilainya masih rendah. Nah, ini mohon nanti dikomunikasikan sehingga semua siswa itu diharapkan bisa mencapai KKM dan bisa naik kelas. Nah, kaitannya dengan nilai-nilai ini Bapak Ibu nanti akan saya sampaikan kemudian, J, itu kaitannya dengan tugas-tugas selama mengikuti pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, saya sampaikan permasalahan pembelajaran selama pembelajaran dilaksanakan secara online. Ya, terus terang Bapak Ibu, ini merupakan waktu yang sangat berat bagi kami Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran online. Karena pembelajaran itu kan esensinya adalah tatap muka. Jadi kami bisa langsung melihat putra-putri Bapak Ibu, langsung bisa mengarahkan, bisa langsung membetulkan jika ada kesalahan dan sebagainya. Namun selama masa pandemi ini putra-putri Bapak Ibu berada di rumah, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu. Apakah putra-putri Bapak Ibu mengikuti pembelajaran secara terus-menerus atau hanya di awal mengikuti presensi kemudian lari atau berkegiatan yang lainnya, kami juga tidak tahu dan tidak bisa memonitor. Jadi kami terbatas sekali cara memonitornya hanya melalui chat di WA grup kelas misalnya. Ya, berapa siswa yang aktif membaca chat, berapa siswa yang respon, sebatas itu karena kami tidak bisa menyaksikan langsung putra-putri Bapak Ibu itu apakah memang sedang fokus mengikuti pembelajaran atau tidak. Sementara kami Bapak Ibu guru itu melakukan perencanaan itu jauh lebih berat ya Bapak Ibu. Kami harus membuat atau merancang pembelajaran secara online, kami harus membuat persiapan berupa materi, misalnya PowerPoint, video, dan sebagainya. Kami harus menyiapkan evaluasi atau penilaian, dan itu jauh lebih berat daripada pembelajaran tatap muka. Tetapi hasilnya tidak bisa dipastikan lebih baik. Karena hasilnya kan tergantung dari bagaimana siswa mengikuti pembelajaran. Dan selama pembelajaran di masa pandemi ini, Bapak Ibulah guru sejati. Karena Bapak Ibu guru yang Bapak Ibu di rumah yang bisa langsung melihat putra-putri Bapak Ibu dalam belajar, yang bisa langsung memberikan bimbingan atau pengarahan. Maka Bapak Ibu orang tua siswa di rumah itu adalah guru-guru sejati selama pandemi ini. Jadi walaupun Bapak Ibu ada yang bekerja, jadi tidak bisa mendampingi secara langsung, toh Bapak Ibu masih bisa mendampingi mungkin secara online, sekedar menyapa melalui WA atau video call mungkin ya untuk memastikan putra-putri Bapak Ibu apakah sedang mengikuti pembelajaran atau tidak. Jadi Bapak Ibu, permasalahan yang pertama adalah masih ada siswa yang tidak tertib dalam mengikuti pelajaran. Misalnya hadir terlambat, tidak mengisi presensi, atau berkegiatan lain pada waktu pelajaran berlangsung. Nah, berkegiatan lain ini banyak sekali ya. Sampai-sampai ada semacam humor itu ya, semacam yang dibuat karikatur, dibuat kartun ya, bahwa pembelajaran pada 5 menit pertama itu posisi siswa itu masih bagus, masih duduk dengan tertib, duduk dengan rapi. 5 menit berikutnya sudah mulai berdiri, mungkin ke kamar mandi dan sebagainya. Kemudian berapa menit berikutnya sudah mulai tiduran, rebahan. Berapa menit berikutnya sudah terlelap tidur. Ya, mudah-mudahan tidak untuk putra-putri Bapak Ibu. Yang kedua, masih ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Ya, misalnya tidak merespon chat di grup WA kelas. Termonitor tidak membaca chat guru. Nah, ini kan bisa dibaca berapa siswa yang membaca chat. Ya, bisa dicek. Karena ternyata Bapak Ibu ketika pada awal mengajar, ini pengalaman saya Bapak Ibu, ketika pertama mengajar, saya mengucapkan salam, itu hampir semuanya menjawab salam saya. Ketika saya menanyakan kabar, kemudian ngobrol di awal itu masih banyak yang mengikuti. Ya, saya
melihatnya dari berapa banyak siswa yang membaca chat saya. Ya, ternyata banyak yang membaca. Tetapi ketika sudah mulai masuk ke pembelajaran, saya sudah menanyakan pelajaran yang kemarin pada pertemuan kemarin itu apa untuk saya kaitkan dengan pembelajaran pada hari itu sudah mulai berkurang. Apalagi ketika pembelajaran berlangsung, semakin berkurang siswanya yang aktif ya, yang membaca chat saya. Dan saya tidak tahu ketika sudah masuk di Google Classroom, apakah siswanya masih banyak yang aktif atau tidak. Nah, harapannya dengan pendampingan Bapak Ibu itu siswa bisa lebih aktif ya dalam mengikuti pembelajaran. Ya, bahkan ada siswa yang tidak membuka materi di Google Classroom dan tidak melaksanakan perintah guru. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah maupun Ibu Septi bahwa sebenarnya Bapak Ibu, kami Bapak Ibu guru itu tidak memberikan tugas di luar jam pelajaran. Jadi jika Bapak Ibu guru itu menagih tugas, itu bagian dari pembelajaran pada jam tersebut. Misalnya pelajaran saya itu 3 jam. Saya sudah memperhitungkan Bapak Ibu, dari 3 jam itu saya akan memberikan materi selama 1,5 jam misalnya. Yang setengah jam berikutnya saya berikan untuk tanya jawab. Dan yang terakhir nanti untuk pemberian tugas itu untuk mengukur apakah siswa itu sudah menguasai materi yang saya sampaikan di awal. Saya akan mengukur, akan menilai apakah betul siswa-siswa saya itu paham terhadap materi yang saya sampaikan. Dan diakhiri dengan pembahasan. Jika siswa tidak mengerjakan, maka guru tidak akan mungkin bisa mengukur apakah siswa itu paham atau tidak. Karena tidak mengerjakan. Tapi kalau mengerjakan dan ternyata banyak salahnya, maka kami bisa introspeksi, bisa refleksi. Oh ternyata siswa saya banyak yang tidak paham. Berarti besok pada pertemuan berikutnya saya akan membuat materi yang lebih simpel sehingga siswa saya bisa memahami pelajaran dengan lebih baik. Itu gunanya Bapak Ibu. Jadi bukan tugas di luar jam pelajaran. Tugas-tugas itu diberikan di dalam pembelajaran, di jam pelajaran. Sehingga ketika putra-putri Bapak Ibu itu mengikuti pelajaran dengan tertib, mengerjakan tugas dari guru secara tertib, maka ketika pelajaran selesai, maka tugas pun sudah selesai terkirim. Tidak perlu putra-putri Bapak Ibu mengerjakan tugas di luar jam pelajaran, apalagi sampai malam hari mengerjakan, kemudian sampai berhari-hari menumpuk dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami tidak memberikan tugas di luar jam pelajaran. Dan tugas itu mestinya selesai ketika pelajaran juga selesai. Yang ketiga Bapak Ibu, masih ada siswa yang tidak mengikuti virtual meeting, ya baik melalui Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Ini mudah sekali untuk dimonitor, ya, karena Bapak Ibu itu banyak sekali yang menggunakan Zoom atau Google Meet itu untuk menjelaskan materi atau untuk membahas soal. Nah, di situ Bapak Ibu guru itu bisa melaporkan berapa siswa yang mengikuti virtual meeting. Ya, dan ternyata kelas 7 alhamdulillah agak banyak, ya. Kelas 8 itu yang agak kurang. Mohon bimbingan dari Bapak Ibu nanti agar putra-putri Bapak Ibu bisa lebih tertib nih. Kemudian yang keempat, masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas dan atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini tadi yang saya sudah matur, ya Bapak Ibu, tugas itu mestinya sudah selesai ketika pelajaran berakhir. Jadi ketika jam 12 kurang seperempat, itu mestinya sudah selesai tugas-tugas terkirim dan putra-putri Bapak Ibu tidak perlu mengerjakan tugas setelah pembelajaran berakhir, apalagi sampai malam hari. Bapak Ibu, tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah mengenai Tri Pusat Pendidikan. Jadi kebetulan ini saya juga
menampilkan Tripusat Pendidikan, Bapak Ibu. Tripusat Pendidikan itu terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga itu adalah di mana anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang pertama dan yang utama dari keluarga. Baru kemudian nanti akan mendapatkan pendidikan itu atau pembelajaran di sekolah itu secara formal, dan di masyarakat itu bisa dalam bentuk komunikasi dengan lingkungan di sekitar maupun di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, keluarga ini merupakan pendidikan yang pertama dan utama tadi. Jadi mohon nanti karena selama masa pandemi itu putra-putri Bapak Ibu ada di lingkungan keluarga, tidak berada di sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu bisa menggunakan waktunya seefektif mungkin ya. Ini kan quality time, jadi waktu yang berkualitas sekali bagi Bapak Ibu untuk bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik, sehingga diharapkan nanti putra-putri Bapak Ibu memiliki karakter yang unggul dan juga memiliki prestasi yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu, untuk alternatif solusi pada permasalahan yang tadi saya matur, ya. Yang pertama harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara orang tua atau wali siswa dengan pihak sekolah. Ya, karena orang tua atau keluarga itu tadi merupakan salah satu dari Tripusat Pendidikan dan juga sekolah. Harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik. Yang kedua, peran orang tua atau wali siswa itu sangat besar dalam membentuk karakter unggul, tertib, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. 3, peran orang tua atau wali siswa itu menentukan keberhasilan pembelajaran. Bagaimanapun kami di sekolah merancang pembelajaran, bagaimana baiknya kami merancang pembelajaran, maka tujuan kami mungkin tidak akan dengan mudah bisa kami capai tanpa peran, tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua. Yang keempat, komunikasi bisa dilakukan melalui grup WA kelas, ya. Bersama dengan wali kelas, ya Bapak Ibu sudah punya semuanya, ya sudah tergabung di dalam grup WA kelas. Hanya sayangnya Bapak Ibu kadang-kadang grup WA kelas itu tidak berfungsi secara maksimal karena hanya beberapa saja mungkin yang aktif untuk memberikan masukan dan sebagainya. Maka diharapkan grup WA kelas itu bisa berfungsi lebih baik lagi dan bisa maksimal. Jadi tidak hanya sebatas untuk penyampaian informasi dari sekolah saja, tetapi diharapkan bisa terjadi komunikasi dua arah. Karena wali kelas itu merupakan perwakilan dari sekolah, kemudian yang nantinya akan bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu orang tua siswa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan masukan atau saran-saran untuk kemajuan sekolah. Jadi tidak hanya sekedar untuk menerima informasi dari sekolah. Jadi diharapkan bisa dua arah. Monggo silahkan nanti grup WA kelas bisa difungsikan secara maksimal. Yang kelima Bapak Ibu, untuk pendampingan siswa secara terus-menerus dan berkualitas ini akan sangat menentukan terwujudnya pribadi yang berkarakter unggul dan memiliki prestasi. Jadi tadi Bu Septi sebagai ketua komite itu juga sudah menyampaikan dan sudah memberikan contoh juga bagaimana cara mendampingi putrinya. Tidak harus berada di sampingnya, tidak harus berada di rumah, ya Bapak Ibu. Jadi bisa cek and recheck tadi, bisa dengan WA. Ya, misalnya Mbak, apakah sudah mengikuti pelajaran? Hari ini pelajarannya apa? Ada tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Atau menjelang berakhirnya pelajaran sekitar jam 12 ya, itu juga bisa cek lagi apakah tugas-tugas hari ini sudah selesai dan sudah dikumpulkan dan sebagainya. Nah, bentuk pendampingan itu bermacam-macam sih Bapak Ibu. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu harus melakukan kegiatan di luar rumah atau harus bekerja. Bapak Ibu,
bagaimanakah jika siswa tidak melengkapi tugas-tugasnya? Nah, tugas tadi ya sebenarnya bukan tugas ya, tetapi memang penilaian di dalam pembelajaran. Tapi jika siswa itu tidak melengkapi, tidak mengirim, kemudian bagaimana? Nah, kalau siswa itu tidak mengirimkan tugasnya, tidak memiliki nilai, Bapak Ibu, maka gurunya di sini yang akan pusing. Ya, karena e-raport itu harus diisi dengan nilai-nilai siswa per KD. KD itu kompetensi dasar sih Bapak Ibu. Jadi semacam apa ya bab begitu. Kalau dituangkan di dalam buku itu nanti akan ada bab-babnya. Dan per bab itu akan ada nilainya. Karena nilai-nilai itu harus dituliskan di dalam e-raport. Nah, untuk KD-nya atau babnya itu bisa berbeda-beda. Misalnya saya bahasa Inggris itu KD-nya ada 6. 6 itu berarti ada 6 pengetahuan dan 6 keterampilan. Berarti siswa harus punya nilai 12. 12 nilai. Nah, bagaimana jika siswa tidak memiliki nilai karena tidak mengirimkan tugasnya, maka nilainya kan akan kosong. Kami Bapak Ibu guru kan tidak mungkin akan mengarang nilai Bapak Ibu. Jadi kami harus punya dasar dalam mencantumkan nilai pada e-raport. Maka semua nilai harus lengkap. Karena nilai-nilai itu akan kami tuangkan di dalam e-raport. Ya, karena tidak seperti zaman dulu ya Bapak Ibu. Jadi raport itu langsung satu nilai begitu sudah cukup. Misalnya saya memberikan nilai si A 80, si B 75 dan sebagainya. Tetapi harus ada urutannya. Bab ini nilainya berapa, bab ini nilainya berapa, atau KD ini dan sebagainya. Jadi per KD harus ada nilainya. Jika ada nilai pada salah satu KD yang kosong, maka nilai akhir itu tidak akan muncul. Oleh karena itu Bapak Ibu, kaitannya dengan nilai-nilai akan ada tagihan tugas ya Bapak Ibu. Yang pertama, semua siswa harus lengkap tugas-tugasnya. Kenapa? Tadi yang sudah saya sampaikan sih Bapak Ibu bahwa nilai itu nanti adalah per KD. Nah, ada nilai per KD sesuai rancangan penilaian yang disusun guru. 2, siswa yang tugas-tugasnya belum lengkap akan diundang ke sekolah untuk melengkapi tugas-tugasnya. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu nanti tidak termasuk yang diundang ke sekolah karena tugasnya sudah lengkap semua. Nanti mohon disampaikan ke putra-putri Bapak Ibu, jika putra-putri Bapak Ibu sekarang tidak mendampingi Bapak Ibu atau tidak mengikuti kegiatan ini ya, untuk melengkapi tugas-tugasnya jika masih ada yang kurang. 3, Bapak dan Ibu guru akan melaporkan siswa yang belum mengumpulkan tugas kepada wali kelas. Selanjutnya, wali kelas akan merekap dan mengumumkan di grup orang tua siswa agar siswa yang belum lengkap tugas-tugasnya hadir di sekolah. Nah, pelaksanaannya kapan? Ini nanti jadwalnya menyusul. Yang pasti setelah Lebaran. Nanti kami akan mengumumkan melalui wali kelas nama-nama siswa yang harus hadir di sekolah untuk melengkapi tugas. Yang keempat Bapak Ibu, kemarin kami dari sekolah sudah membagikan jurnal Ramadan, kemudian beberapa waktu yang lalu juga sudah membagikan jurnal literasi. Nah, mohon nanti jurnal Ramadan, jurnal literasi dan tugas-tugas yang harus dikumpulkan termasuk tagihan tugas untuk siswa kelas 8 itu akan diatur pengumpulannya yang pasti setelah libur Idul Fitri. Nah, di sini saya tulis tugas-tugas yang harus dikumpulkan termasuk tagihan tugas untuk siswa kelas 8. Mungkin putra-putri Bapak Ibu kemarin pada waktu ke sekolah mengambil jurnal Ramadan, itu ada yang dititipi tugas oleh wali kelas. Kenapa dititipi tugas? Karena tugasnya tidak dikumpulkan. Berapa jumlahnya tergantung dari tugas yang tidak dikumpulkan. Mungkin ada yang hanya satu tugas, satu mata pelajaran, ada yang beberapa tugas, beberapa mata pelajaran.
Dan tugas-tugas itu untuk satu mata pelajaran saja tadi saya gambarkan kalau untuk bahasa Inggris misalnya 12 tugas. Jadi kalau tidak pernah mengumpulkan ya tugasnya nanti yang ditagih ya ada 12. Begitu Bapak Ibu. Jadi kemarin kalau putra-putri Bapak Ibu tidak melapor bahwa mereka tidak diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah berarti tugasnya sudah lengkap. Ini baru yang kelas 8 kemarin yang diberikan tugas. Nah, nanti setelah Lebaran kami akan mengundang siswa yang tugas-tugasnya tidak lengkap baik kelas 7 maupun kelas 8. Bapak Ibu, akhirnya kami hanya bisa berharap, marilah Bapak dan Ibu kita bergandengan tangan mengantarkan anak-anak kita menuju keberhasilan. Bantuan, peran serta dari Bapak Ibu semuanya ikut menentukan keberhasilan dari putra-putri kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Bayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dwi Isnawati yang secara teknik detail menjelaskan baik sebagai evaluasi dan harapannya ke depan. Artinya bagaimana kita kerjasama untuk mengajak ataupun mengingatkan agar anak-anak peserta didik putra-putri Bapak Ibu di rumah itu senantiasa mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung ataupun sesuai dengan jadwalnya, baik tugasnya maupun pembelajarannya. Baiklah, nampaknya banyak evaluasi dan juga penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan PAT. Berikutnya caranya adalah line-line. Untuk itu pada line-line ini akan kami atau saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah saya serahkan kepada Bapak Ibu wali terutama barangkali atau juga Bapak Ibu guru langsung saja. Jadi Bapak Ibu guru baik mewakili sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas yang bertugas sebagai wali kelas untuk mungkin menginfokan atau bahkan ya bila perlu tagihan dan lain sebagainya. Kalau ada waktu kami persilahkan, monggo Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu wali kelas, monggo kalau ada. Nampaknya belum ada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru yang mau matur ke Bapak Ibu orang tua, mumpung ketemu ini ada Ananda dan Ibunda atau Bapak yang mendampingi. Kalau tidak ada, monggo Pak Bayu yang orang tua bisa. Baik, ya Ibu, terima kasih. Baik, masih acara lain-lain karena nanti tadi Bapak Ibu guru ataupun wali kelas mungkin sudah menyampaikan banyak hal melalui grupnya ataupun melalui Japri. Maka kesempatan ini kami membuka bagi Bapak Ibu orang tua atau wali siswa. Monggo ada sesuatu yang disampaikan, kesempatan kami serahkan langsung saja. Monggo silakan. Pak, saya boleh nanya? Oh ya, monggo. Monggo. Dari Oke, saya dari orang tuanya Evan Harsel 7F. Oh ya. Saya mau nanya aja ya. Ini kan literasi nih loh, Bu. Literasi khususnya yang tiap hari Rabu. Apakah itu wajib dikumpulkan atau gimana ya? Masalahnya literasi kan mendengarkan, terus kasih intinya. Di buku mana, di buku yang disediain sama sekolah ya,
Itu kalau misalnya sudah habis, apakah pakai buku biasa bisa nggak sih? Atau enggak? Emang itu wajib ya? Gitu aja sih Pak. Kasih ya. Baik, sementara kita tampung dulu. Terima kasih Ibu. Monggo berikutnya yang lain. Kalau ada. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu, saya mau nanya. Oh ya, kelas monggo. berapa? Saya orang tua dari Ismira El Nabila, kelas 8G. Kemarin memang anak saya itu mendapat titipan soal karena memang tugasnya belum lengkap dikumpulkannya. Ya. Apakah kalau sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian tugas titipan yang fotokopian itu tetap harus dikerjakan, Ibu? Gitu saja, matur nuwun sangat, Ibu. Satu lagi Pak Bayu. Ya, satu lagi sebelum nanti dijawab. Monggo, satu lagi untuk sesi pertama. Ataupun kalau masih ada, monggo. Atau Baik, dua kalau dulu. tidak ada, langsung saja dua, monggo. Bu Isna atau Ibu Kepala langsung, monggo. Langsung aja, nggih. Bapak Ibu, alhamdulillah masih banyak yang mengikuti. Tadi ada 434 peserta rapat. Baik Ibu, literasi itu wajib ditulis di buku. Apabila bukunya penuh, bisa ambil ke sekolah. Jadi ada membaca, ada mendengarkan. Kalau mendengarkan, menuliskan intisarinya, dituliskan di buku literasi. Apabila bukunya penuh, bisa ambil ke sekolah. Kalau terpaksa tidak ke sekolah, bisa dituliskan di kertas yang lain atau buku lainnya. Prinsipnya, semua kegiatan yang dilakukan yang sifatnya tertulis atau dalam bentuk print out dikumpulkan setelah Lebaran, termasuk kegiatan Ramadan untuk siswa yang beragama Islam, yaitu kegiatan puasa, membaca Al-Quran, sholat, dan seterusnya itu ada di kertas yang kemarin kami bagi, dikumpulkan Bapak Ibu. Yang literasi juga, maka tadi saya matur, kerjakan tanpa pernah menunda. Karena kalau menunda pasti lupa dan pasti menumpuk dengan tugas lainnya. Jadi Bapak Ibu mohon pendampingan. Kalau anak-anak sukanya tidur, alasannya tidur pun berpahala. Kalau tidur berpahala, apalagi belajar, pahalanya gede banget. Ya. Nyari yang gede apa yang kecil pahalanya. Kalau tidur berpahala, pahalanya cilik. Gitu. Dan apalagi kalau itu di saat pembelajaran. Maka Bapak Ibu seluruhnya besok buku literasi dikumpulkan. Kalau habis bisa ambil ke sekolah, membawa yang sudah habis tersebut dikumpulkan dan ambil yang baru karena itu buat penilaian juga. Semuanya ya Bapak Ibu, anak-anakku yang ikut nanti saling mengingatkan. Tadi dari Mas Evan 7F ya, Mas Evan ya, jangan kasih. dan yang lainnya. Ya, Kemudian Bu. pertanyaan yang kedua, Mbak Nabila dari kelas 8G. Bapak Ibu, kemarin kami mengundang kelas 8 yang harus menyelesaikan tugasnya pakai print out yang di print dalam bentuk kertas, lembaran kertas. Karena apa Bapak Ibu? Sampai hari sebelum kami bagi itu ada siswa yang belum masuk Google Classroom, ada siswa yang sama sekali belum mengerjakan. Sedih sekali Bapak Ibu. Kami harus bagaimana? Maka kami beri yang lembaran kertas. Lembaran kertas itu dikerjakan satu persatu. Kalau tidak dimulai tidak akan pernah selesai. Maka jangan pernah tanya kapan selesainya, tapi tanyakan kapan mulainya. Kalau tugas numpuk, itu jangan pernah tanya kapan ya rampungi. Tanyakan kapan kita harus memulai. Dan sekali kita memulai, rutin terus akhirnya selesai. Tentu mohon Bapak Ibu
sekali lagi untuk pendampingan. Jadi Bapak Ibu yang kemarin nyadong tugas dalam bentuk kertas, digarap saja di kertas itu. Tetapi kalau akhirnya mengirim lewat Google Classroom, mohon komunikasi dengan Bapak Ibu guru mapel atau lapor ke Ibu Bapak wali kelas masing-masing. Karena kami tidak mau ngaji. Nek ngaji Al-Quran, ngaji kitab yang lain boleh. Tapi kalau ngaji ngarang biji kami juga tidak bisa Bapak Ibu. Biji kok dikarang. Maka kami membutuhkan karya pekerjaan dari siswa. Ye, mekaten Mas Evan dari 7F tadi, kemudian Iya, Mbak Bu. Nabila dan yang lainnya. Mas Kamal isih oke ora ya tugasnya? Mas Kamal isih ditunggaan enggak? Masih ada Sudah tunggaan? mulai berkurang, Bu. Ya, rajin ya. Pokoknya wong pinter kuwi kalah karo wong rajin. Jadi rajin itu lebih penting segalanya. Nggih. Bapak Ibu, saya kira sepakat nggih yang rambutnya gondrong Bapak Ibu karena ini yang kalau datang ke sekolah saya itu pangling ya antara lanang po wedok. Iya aku ra iso mbedaki. Rambutnya ono sing dikucir barang, yang diikat gitu. Nggih. Ini mohon kerapian, kebersihan, rajin begitu. Ngaten Ibu, Bapak? Ya, matur nuwun Bu Titi. Nggih, Ibu, sami-sami. makasih. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu Titi. Ya. Matur nuwun, Bu. Oh iya, ini doa untuk Mas Tama, nggih, Bapak Ibu. Mas Tama kelas 7E baru sakit di Jakarta. Sekarang Ibu gabung enggak, nggih? Baru perawatan di Jakarta. Kita doakan semoga Mas Tama cepat sembuh karena baru perawatan di Jakarta. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih, untuk Ananda. Nggih. Tasih wonten Bapak Ibu? Monggo kalau masih ada langsung aja. Bu, saya mau tanya. Oh, nggih. Mbak Dia Siva. Nggih. Nggih. Besok itu yang dikumpulkan setelah Lebaran hanya jurnal dan tugas tambahan bagi yang dapat atau semuanya yang sudah dikirim di Google Classroom itu juga dikumpulkan? Tidak. Jadi langsung saja nggih. Yang sudah mengerjakan rutin tidak usah di-print. Yang kami minta yang dibagi kemarin di sekolah, jurnal, sama satu lagi buku literasi. Nggih. Setelah Lebaran, nanti kami kirim jadwalnya, pengumpulannya itu kapan. Gitu. Nggih, Bu, matur nuwun. Sami-sami, Mbak Dia Siva, kelas 8E. Assalamualaikum, Bu. Monggo. Saya dari ibunya Kaila. Kemarin kami ada kendala anak saya karena laptopnya rusak kan, Bu, masuk servisan sekitar 2 mingguan. Jadi kita terkendala mau mengumpulkan tugas, Bu. Mungkin kalau ada tagihan kami minta waktunya, anaknya pasti mengerjakan karena kendalanya laptopnya rusak. Mbak Kaila 8E nggih. Nggih. 8E wali kelasnya sinten ayo Mbak Kaila? Sudah bicara sama Bu Justina. Oh, sudah. Sudah, Bu. Nggih. Bisa nyusul lewat online, bisa dengan menumpuk tugas lewat offline. Online boleh menyusul. Oh, nggih, Bu. Iya, Matur tanya. nuwun, Bu. Nggih. Sami-sami. Nggih. Siang, Bu. Silakan ya, Bu. Oh, nggih, monggo. Kalau Mbak Holi. Saya orang tuanya Holi. Nggih. Kalau ya, betul. Saya mau tanyanya kalau misalkan nilai-nilai seperti tugas yang bukan ujian itu nilainya kurang bagus, apakah masih bisa diperbaiki atau hanya yang nilai yang ada? Misalkan nilainya kurang bagus di tugas-tugas. Nggih.
Apakah itu bisa ada cara untuk memperbaiki nilai atau harus yang ada saja atau yang terutama yang non ujian ya, yang non SPD ya, yang non 4 mapel ya Bu. Baik ya, Bapak Ibu. Semuanya sih semuanya. Oh ngaten. Baik Bapak Ibu. Intinya selagi ada waktu untuk yang terbaik, lakukan yang terbaik. Prestasi yang terbaik. Apapun tugasnya, mapel apapun yang diberikan. Tetapi kalau saat ini nilainya kok merasa masih kurang, insya Allah nanti Ibu Guru Mapel bersama Ibu Wali Kelas membuat rata-rata. Kalau kurang, nanti akan kami adakan hari tertentu Bapak Ibu untuk tambahan waktu untuk perbaikan. Tapi tidak usah nunggu perbaikan, ya. Baik itu saat ini saja, baik gitu, ya. Tidak usah nunggu perbaikan. Ya kalau kami mengadakan, kalau mau kami tulis apa adanya, itu. Maka nanti mohon Bapak Ibu langsung diperkuat aja untuk terbaik. Gunakan detik waktu ini dengan sebaik mungkin, gitu. Itu yang harus kita tekankan ke anak-anak dan kita semua tentu, baik orang tua juga. Tasih wonten Ibu Susan nih, lama nggak ketemu ya Ibu Susan. Putranya udah sehat ya Ibu? Sudah sehat ya dulu juga. Ampun, iya. Tapi masih karena waktu itu, ya Bu, kondisinya memang gini, jadi kita agak terlambat membawa Mas Enzo ke rumah sakit. Oh, iya. Jadi kita waktu itu kan panasnya sampai 39, kemudian banyak hal. Jadi kita kira tesnya kita di tempat yang lain, kemudian baru tes darah. Jadi karena penanganannya terlambat itu, jadi recovery-nya lumayan lambat juga. Iya. Proses ya Ibu, sabar. Semoga semuanya sehat. Yang sekarang sakit segera sehat. Amin. Dan mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Tidak hanya anak-anak. Saya sendiri yang sudah tua begini juga perlu ngecas ya, artinya saling mengingatkan. Maka untuk diri sendiri, semoga kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam segala sikap dan apa saja yang baik-baik untuk menjadi teladan putra-putri kita. Amin. Oke, terima kasih Bu doanya. Bu Susan. Saya kira itu Pak Bayu mungkin sudah ini. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Ibu Septi, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, orang tua wali siswa, dan juga Bapak Ibu Guru karyawan, terlebih anak-anak, nampaknya sudah dirasa cukup untuk tatap muka pertemuan kita siang ini. Yang jelas, terutama anak-anakku, ya tetap semangat. Walaupun Lebaran ini kan lebaran istimewa di mana tidak boleh saling kunjung dan lain sebagainya atau kemana-mana, tapi manfaatkan tugas-tugas yang belum ada atau yang belum dikumpulkan atau kurang segera dilengkapi, nanti biar nilainya benar-benar maksimal. Untuk itu mari pertemuan siang ini kita akhiri dengan memanjatkan puja puji syukur. Namun sebelumnya sekali lagi sekolah masih tetap membuka kesempatan kepada anak-anak, mungkin di antara orang tua juga, bahwa untuk perbaikan nilai-nilai yang masih dirasa kurang ataupun tugas-tugas yang belum dikumpulkan, segera saja dikumpulkan dan siap, karena nanti setelah masuk tanggal 20 itu waktu untuk KPM atau pembelajaran tidak cukup lama, langsung nanti tanggal 7 kita atau anak-anak menempuh penilaian akhir tahun ataupun kenaikan kelas. Marilah kita akhiri, bagi yang beragama Islam kita hantarkan untuk mengucapkan hamdalah, sementara yang beragama Kristen, Nasrani atau yang lain kami mohon menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin.